Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis 7 tahun penjara kepada Muhammad Subki Asal Sani alias Beki. Putra pendiri Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang itu dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyerang kehormatan kesusilaan korban. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Subki Asal alias Beki bin Mukhtar Mukti oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun. Majelis Hakim memutuskan Beki bersalah melakukan perbuatan menyerang kehormatan sesuai pasal 289 KUHP, junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Vonis ini jauh dari tuntutan jaksa yakni 16 tahun penjara. Usai vonis dibacakan dan sidang ditutup, salah seorang penasihat hukum dan keluarga Beki meneriaki majelis hakim. Mereka menuding hakim bertindak zalim. Banding, tidak ada kasus pemerkosaan dan cinta-cintaan ya. Vonis ini belum final. Baik jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum bisa mengajukan banding. Kuasa hukum Beki menilai hakim tidak mempertimbangkan saksi fakta yang mereka ajukan. Mereka juga mengatakan, mereka menuding kasus ini lucu karena pasal antara laporan, tuntutan, dan vonis yang diberikan berbeda. Sedangkan jaksa memilih tidak memberikan pernyataan. Kasus ini cukup lucu, dilaporkan di pasal 294, dituntut dengan pasal 285, dan dihukum dengan pasal 289. Oke? Sidang vonis kali ini digelar terbuka. Dari sejumlah keterangan pokok saksi yang dibacakan hakim, jelas terlihat adanya relasi kuasa antara terdakwa Beki dengan korban. Beki adalah anak pendiri Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang, Kiai Haji Mukhtar Mukti. Beki sekaligus wakil rektor di lembaga pendidikan di lingkungan pondok. Salah satu hal yang juga meyakinkan hakim adalah adanya rekaman yang memperdengarkan pengakuan Beki sebagai mursyid atau pemimpin spiritual yang memiliki kewenangan menikahkan dirinya sendiri dengan perempuan yang dipilih. Pengakuan sebagai mursyid inilah yang membuat korban takut dan menuruti apa yang diperintahkan Beki. Hakim menilai hal yang memberatkan bagi Beki adalah dia tidak mengakui perbuatannya dan sebagai tokoh masyarakat. Sedangkan yang meringankan adalah Beki dinilai kooperatif selama persidangan, masih muda, dan menjadi kepala rumah tangga bagi anak-anak yang masih kecil. Sebelum vonis dijatuhkan, kasus ini berjalan berlarut-larut. 3 kali pergantian kepemimpinan Kapolda Jawa Timur, polisi selalu gagal menangkap Beki karena terus dilindungi pendukungnya. Polisi sempat menerbitkan status buronan bagi Beki, sampai akhirnya 8 Juli 2022, Beki menyerahkan diri setelah dikepung polisi di Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang. Tim Liputan.